pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ketemu lagi di Jackpot Jaga Karsa Podcast. Halo pemirsa podcast RSUD Jaga Karsa, ketemu lagi dengan Hera Humas RSUD Jaga Karsa. Hari ini saya didampingi dua dokter cantik sekaligus dari Poli Gigi. Kita kenalan dulu yuk, silakan dok. Ya, halo, saya Dr. Nabila. Halo, saya Dr. Nandia. Hai, halo dok, apa kabar semuanya? Sehat ya? Kita lihat datanya. Oke. Dok, hari ini kita akan menginformasikan kepada pemirsa podcast RSUD Jaga Karsa apa nih? Jangan gitu. Pemirsa RSUD Jaga Karsa mengenai pencegahan, nggak bisa geser. Pencegahan perawatan gigi dalam bulan puasa ya. Oke. Banyak nih dok pertanyaan-pertanyaan, entah itu dari email, ngarang bang, entah itu dari inbox WhatsApp, gitu. Iya. Ini nggak dipakai Mbak. Maksudnya ininya soalnya Iya ya, kelihatan ya. Oh gitu. Tapi nggak dipakai sih. Udah boleh matiin dok. Maaf dok. Oke ya, kita bacain satu-satu. Dok, sepertinya nih gimana dok? Udah tanggal berapa ya kita puasa ya dok ya? Hari terakhir. Nggak sudah dikasih tahu, ntar kesan. Oke. Nggak ada. Baru mulai, telat soalnya harusnya dari awal. Bentar lagi puasa. Perawatan gigi dan mulut pada saat puasa ya dok. Untuk hari ini kita podcast. Dok, kalau misalnya apa perawatan gigi yang boleh dilakukan saat puasa? Ini kan banyak nih, apa boleh pasang gigi palsu, apa gimana gitu. Langsung jawab. Baik Mbak Hera gitu. Baik Mbak Hera, jadi masih banyak juga nih emang pertanyaan dari pasien-pasien yang datang ke Poli. Kita masih nanya Nanti sambil lihat terus ya. kira-kira boleh nggak ya kalau tetap lanjutin perawatan nih selama bulan puasa gitu. Kira-kira membatalkan puasa nggak ya gitu ya. Fokusnya ke situ ya dok, kita sambil lihat kamera tetap. Oke. Kan kameranya nggak dua. Terus. Iya, jadi kalau misalnya berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia ini, ternyata perawatan-perawatan seperti pencabutan gigi, penambalan gigi, pembersihan karang gigi, bahkan pencetakan gigi kalau kita membuat gigi tiruan itu tidak membatalkan puasa, asalkan dilakukan secara berhati-hati dan tidak berlebihan. Tidak berlebihan ya. Betul. Oke. Apapun yang berlebihan memang tidak boleh ya dok ya. Oke, jadi artinya kalau untuk perawatan seperti yang dokter sebutkan tadi boleh ya pada saat kita menjalankan ibadah puasa ya. Benar. Dok, apakah tindakan pembiusan pada saat suntikan dapat membatalkan puasa nih dok? Kemudian bagaimana tindakan pencegahannya agar tidak sakit setelah pencabutan saat berpuasa? Oke, kalau pencabutan sendiri sebenarnya dia nggak membatalkan puasa bu. Jadi dia hanya Mbak. Oke, ulang. Konsisten. Mbak dari awal. Oke, tindakan pencabutan itu sebenarnya nggak membatalkan puasa ya bu ya. Konsisten. Oke. Bisa ya. Tindakan pencabutan sebenarnya nggak membatalkan puasa selama dia sesuai indikasi dan kalau nggak dilakukan dia bisa membahayakan nyawa si pasiennya. Gitu. Terus kalau untuk terkait obat anestesi yang digunakan sebenarnya ada dua. Jadi ada yang dioleskan, ada yang disuntikan. Dari Fatma MUI sendiri memang tidak ada penyuntikannya tidak membatalkan puasa. Jadi boleh-boleh aja kalau mau dicabut, tapi memang sesuai indikasi dan kalau nggak dilakukan ya bahkan bisa membahayakan nyawa si pasiennya. Gitu. Oke, jadi kalau misalnya tidak dilakukan malah bahaya ya buat pasiennya ya. Jadi nggak ada masalah ya dok ya. Kemudian gimana dok? Iya, jadi kalau misalnya banyak kan pasien yang khawatir gitu ya, kalau misalnya cabut gigi ntar sakit nggak dok, batalin puasa dong kalau sakit gitu ya. Biasanya itu kita saranin ke pasiennya tuh untuk H-1 nih sebelum puasa, sebelum tindakan nih biasanya kita saranin jangan begadang yang pertama. Gitu. Terus tidur yang cukup. Oke. Pas sahur tuh juga makan, jangan nggak makan gitu ya. Dan sebelum azan subuh, usahakan minum obat anti nyerinya. Jadi kita minimalisir rasa sakitnya setelah pencabutan itu. Oh gitu ya. Mencegah nyerinya yang kita minum sebelum. Artinya kalau misalnya pas puasa juga ada penjadwalan khusus ya kan, biasanya kan minum obat tuh harus 3 kali tuh dok ya. Pagi, siang, sore. Nanti akan diedukasi ke pasiennya juga ya dok ya. Jadi waktu-waktu yang tepat itu pada saat bulan Ramadan jam berapa aja bisa mengkonsumsi obatnya seperti itu ya dok ya. Oke dok, kan tidak semua kasus dapat langsung ditambal permanen ya. Sebagian kasus perlu perawatan tambal sementara nih. Apakah tambahan sementara itu yang tertelan dapat membatalkan puasa nih dok?
Jadi kalau misalnya tambel kan nggak langsung permanen ya biasanya ya, bisa bolak-balik, apalagi kalau udah kena sarafnya gitu kan. Betul. Gimana dok? Batal nggak? Jadi beberapa kasus kan memang nggak bisa langsung tambal permanen, ya. Jadi diperlukan perawatan tambalan sementara. Memang bahan tambalan sementara itu mudah tertelan, memang dia sifatnya seperti itu. Nah, kalau tertelan pun itu nggak membatalkan puasa karena dia sifatnya tidak tersengaja gitu. Dan selama dia nggak berlebihan ya nggak akan membatalkan puasa. Gitu. Jadi kalau ketelannya gede, biasanya kan yang bolong itu geraham ya, dan Iya. tambelannya biasanya agak besar itu Iya betul. berasa gitu kali Iya. ya. Jadi itu nggak ada masalah ya Nggak dok ada ya. masalah. Oke. Wih, jadi kalau memang ada kebutuhannya, memang ada perlunya, Iya. itu tidak ada masalah ya dok. Oke. Improvisasi aku salah mas ini. Oke, dok, apakah harus dijaga karsa melayani perawatan scaling atau pembersihan karang gigi? Oke, ini langsung ke sini ya. Jadi masih belum mulai ya dok, kita masih nyari chemistry ya. Jadi saat ini harus dijaga karsa melayani perawatan pembersihan karang gigi atau scaling gigi ya. Kami jadi nanti kalau misalnya bapak ibu atau kakak-kakak mau bersihin karang gigi tinggal datang aja nih ke RSUD kami, nanti datang kami poligigi kami buka dari hari Senin sampai Sabtu. Jadi dari hari Senin sampai Jumat itu kami ada 2 shift, yaitu shift pagi dan shift siang. Jadi nanti kalau misalnya mau shift pagi kita buka dari jam 8 sampai setengah 1. Oke. Nanti dilanjut lagi nih kalau nggak bisa pagi ada lagi poli siangnya kok, jam 1 sampai jam 6 sore. Tuh, Gitu. Kalau jadi misalnya Jumat nggak bisa juga, masih buka juga hari Sabtu pagi dari jam 8 sampai setengah 1. jadi nggak ada alasan ya, karena waktunya panjang dari Senin Kapan sampai aja bisa. Jumat. Iya. Kemudian juga ada si pagi dan setiap sore. Kemudian juga dilanjuti dengan Sabtu ya dok ya, di poli gigi buka ya, dijaga karsa ya. Oke dok, untuk perawatan pembersihan karang gigi biayanya berapa ya? Terus apa artinya? Antri. Oh, Panjang. Apakah antri? Oh iya, dok, apa antrinya terus panjang gitu ya kan? Banyak kan gitu ya? Gimana dok? Iya, oke, jadi kalau di RSUD Jakarta untuk biayanya pendaftarannya 30.000. 30.000 masih murah ya dok Iya, ya? murah banget ya. Terus untuk pembersihan karang giginya 170. Jadi kurang lebih 210.000. Kemudian kalau antrian itu Kita perlu ngomongin ini nggak sih, tarif? Oh iya. perlu nggak? Oh langsung global aja deh. Oh iya murah banget, harga kita 30.000 untuk dokter gitu aja kali ya. Pendaftarannya. Pendaftaran Kalau 30.000. pendaftaran 30, untuk tindakan nanti menyesuaikan. Tindakan menyesuaikan gitu. Iya. Jangan di breakdown kayaknya nanti. Oke ya. Nanti Saya ulang ya. seandainya gitu ya. Kayaknya nggak boleh juga deh di breakdown harga itu. Oh, oke. Oke, jadi untuk pendaftarannya di bawah nanti 30.000, untuk biaya tindakannya menyesuaikan sesuai nanti tindakan yang dilakukan di polinya. Oke. Itu kalau untuk antrian sebenarnya biasanya ramainya di pagi hari karena kan ada pasien BPJS juga. Jadi itu jangan. Nggak usah. Nggak usah. Oke. Antriannya memang pagi hari cukup banyak. Jadi kalau misalnya cukup banyak pun kita arahin biasanya ke shift yang siang gitu aja. Oke. Nanti kebaca kalau kita itu. Betul. Walaupun iya sih. Oke, kalau untuk antrian sebenarnya ya ramai-ramai aja, kapan pun juga ramai. Cuman tadi previous Bu? Kalau pagi cukup ramai. Iya, kalau pagi Biasanya cukup ramai. Jadi biasanya kita anjurkan untuk datang yang siang, kayak yang jam 1 sampai jam 6. Oke, Gitu. jadi gitu ya dok ya. Hmm. Jadi diarahkan bahkan Sabtu ya dok ya. Sabtu juga boleh. Sabtu boleh. Oke. Karena lebih senggang ya kalau Sabtu. Oke dok. Dok selanjutnya apakah ada dampak kalau karang gigi tidak dibersihkan nih dok? Oke. Siapa yang jawab? Aku ya. Ini belum yang proses Oh berkumur. satu ya? Yang Oh iya enam. 6. Oke, dok, apakah proses berkumur dengan air atau antiseptik itu selama tindakan pembersihan karang gigi dapat membatalkan puasa? Dok, kumur-kumur gitu kan? Sebetulnya kebetulan dikit gitu ya dok ya? Iya benar. Gimana dok? Kalau misalnya kita proses pembersihan karang gigi itu kan biasanya alatnya itu mengeluarkan air memang ya, jadi kayak ada sensasi segar-segar segala macam. Terus nanti kalau misalnya kita berkumur atau berkumur antiseptik itu dan tertelan sedikit itu tidak membatalkan puasa asal itu tadi dilakukannya secara berhati-hati dan tidak berlebihan. Kalau misalnya kita kumurnya secara berlebihan nih terus ada yang tertelan itu baru membatalkan puasa gitu. Oke.
Jadi mesti pelan-pelan ya. Semprot kan lumayan dok. Aduh, lumayan masuk gitu ya. Oke dok, ada kayak dampak kalau misalnya karang gigi tidak dibersihkan, jadi dibiarkan gitu, ada nggak sih dok dampaknya? Pasti ada. Jadi kalau karang gigi nggak dibersihkan, nanti dia bisa menimbulkan masalah-masalah, banyak masalahnya. Salah satunya radang gusi atau kita bilangnya gingivitis. Jadi itu maksudnya gusinya itu kalau gusi sehat kan kita tahu warnanya pink, terus nggak ada bengkak dan nggak mudah berdarah. Nah kalau ada karangnya ini, karangnya akan nempel di permukaan gigi dan dia menyebabkan gusinya merah, mudah berdarah, kemudian bengkak. Nah ini bisa menyebabkan makanan tuh bakal nyangkut di sana. Nah sudah nyangkut, kemudian susah dibersihkan pada saat menyikat gigi. Jadi makanannya akan nempel di situ terus sehingga meningkatkan resiko giginya berlubang. Oke. Nah, itu nanti akan ada keluhan lagi dari sebelah sana, dari sana. Gitu. Oh, nanti kalau nggak dibersihin malah ada keluhan penyakit lainnya ya Iya, dok ya. betul. Jadi perlu banget itu untuk ngebersihkan karang gigi. Nah pemirsa podcast jangan lupa ya. Oke dok, apakah karang gigi bisa hilang? Terus jika menyikat gigi, maksudnya karang gigi itu bisa hilang nggak sih kalau menyikat gigi dengan keras? Kadang harus hilang gitu. Iya. Gimana dok? Bisa hilang nggak sih? Ya, jadi kalau misalnya karang gigi kan itu kan lokatnya di permukaan gigi. Jadi itu tuh sebenarnya kalau kita nyikat keras tuh juga dia sebenarnya nggak bisa hilang. Tapi ada memang beberapa kasus di mana kalau karang giginya tuh udah numpuk banget nih, kadang tuh kita suka ada nemuin karang giginya udah lepas sendiri gitu. Tapi perlu diingat kalau itu tuh karang giginya sebenarnya nggak lepas secara keseluruhan. Oke, masih ada lagi ya. Sedikit aja dari sebagian besar karang gigi yang ada di rongga mulut gitu. Jadi baiknya sih memang ke dokter gigi gitu. Iya, untuk dibersihkan secara rutin, secara apa ya? Menyeluruh Oh, gitu. iya, dibersihkan dengan secara menyeluruh ya dok ya. Jadi kena sampai di bawah gusinya mungkin ya, di sela-sela gusi ya dok ya. Wah, ya pemirsa jangan karena menyikat gigi malah saya dapat informasi kalau menyikat gigi lebih keras itu malah membahayakan, betul nggak sih dok? Iya betul. Jadi kalau kita terlalu keras, nanti gusinya bisa turun. Berapa ya? Oh bisa turun ya. Nah, jadi kan di dalam gusi itu dia melindungi saraf-saraf, ujung-ujung saraf tuh Bu. Jadi saat dia kebuka, pasti ada keluhan ngilu dari pasiennya. Oke dok. Dok, untuk sebaiknya ya dok ya, untuk membersihkan karang gigi dilakukan berapa kali dalam sebulan? Oke, jadi sebenarnya kalau untuk pemeriksaan karang gigi itu kami rutinnya itu kami menyarankan itu rutinnya minimal 6 bulan sekali. Oke, 6 bulan sekali cukup ya dok ya? Jadi Oke. sebenarnya 6 bulan itu kan waktu yang yang nggak terlalu cepet dan nggak terlalu lama, jadi cukup gitu. Gimana ya? Nggak usah lah ya. Ya terserah dokter, enaknya dokter gimana? Ya udah, oke. Gitu dok, jawabannya ya dok ya. Iya, jadi pas 6 bulan kali itu nggak cuma periksa karang doang nih, bisa juga yang lain. Siapa tahu ada gigi yang berlubang, kemudian ada masalah kesehatan di mulut lainnya. Jadi datangnya nggak cuma untuk bersihin karang gigi, gitu. Atau saat ke dokter gigi saat ada sakit gigi Iya. aja gitu. Jangan gitu ya. Iya. Jadi jangan nunggu giginya sakit baru ke dokter gigi. Oke dokter. Terus bagaimana pencegahannya bila bulan puasa nih? Biasanya kan mulut suka bau ya. Iya. Pencegahannya gimana tuh dok? Jadi kita mulai sebelum puasa nih, kita cek dulu, kita ke dokter gigi, kita periksa gigi dan kesehatan gigi dan mulut sehat, kemudian bebas dari hal-hal yang memicu mulut. Biasanya itu ada lubang atau ada karies, kemudian karang gigi, terus mungkin juga ada sisa akar yang belum dicabut. Nah itu juga bisa memicu bau mulut. Kemudian bisa juga menjaga kebersihan gigi dengan sikat gigi 2 kali sehari. Terus kalau perlu pakai dental floss, jadi dia benang yang ditaruh di sela-sela gigi. Kemudian lidahnya juga dibersihkan, cari gigi, sikat gigi dikeruk ke lidahnya ke depan sekali. Kemudian kalau misalnya sedang menggunakan gigi biruan, dijaga kebersihannya. Kemudian jangan lupa juga bersihin karang gigi secara rutin 6 bulan sekali. Oke. Ada tambahan dok? Iya, jadi selain tadi yang udah disebutin dokter Nabila, Nabila baik. Dokter Nabila. Oke, jadi selain yang disebutin dokter Nabila, nih kita juga bisa nih tambahin lagi untuk tadi rutin lagi nih ke dokter gigi, karena kan kadang kalau misalnya kita ngaca atau enggak, atau kadang kan kita nggak sadar apa yang ada di rongga mulut kita. Mungkin ada gigi berlubang yang bersembunyi gitu ya. Jadi kita harus tetap rutin untuk ke dokter gigi untuk cek kesehatan gigi kita dengan dilakukan penambalan pada gigi yang berlubang, atau mungkin pencabutan gigi nih pada gigi yang udah nggak bisa ditambal gitu, karena
gigi-gigi tersebut lah yang bisa membuat mulut kita juga tambah ada bau yang nggak sedap gitu. Oke. Terus jadi itu ya dok ya. Terus selain itu kita juga jangan lupa untuk perbanyak minum air putih karena kalau misalnya kita dehidrasi itu tuh nanti air liur kita kan berfungsi untuk melindungi gigi kita gitu. Nanti kalau misalnya dehidrasi air liur kita menurun, nanti jadi proteksi dari gigi kita juga menurun. Oke, wow. Terus ada lagi dok? Ada lagi. Terus kita juga harus menghindari merokok. Jadi Jangan lupa ya kebiasaan nih merokok tuh. Merokok itu kan ada zat-zat yang berbahaya bagi tubuh gitu. Ternyata zat itu tuh juga bisa ngendap dalam rongga mulut. Jadi bau mulutnya bisa jadi muncul. Ya buat bapak-bapak yang khususnya itu perokok juga termasuk ya salah satunya ya. Kemudian ada lagi dok? Iya, dan hindari makanan-makanan yang berbau menyengat pastinya. Oke, menghindari makanan yang menyengat. Tapi kalau misalnya kayak makanan yang berbau tapi kita sikat gigi setelah itu gimana dok? Kadang kan kepingin makanan yang agak menyengat kayak misalnya apa ya kita nggak usah sebutin. Tapi gimana caranya ya supaya nggak bau gitu loh? Itu balik lagi ke poin pertama. Jaga kebersihan gigi dan mulut. Jaga kebersihan. Oke, jadi aman ya dok ya? Iya. Oke. Baik dokter, luar biasa podcast kita hari ini. Jadi informasinya tuh podcast kita pada hari ini luar biasa sekali dok. Semoga bermanfaat buat pemirsa podcast RSUD Jagakarsa ya dok ya. Buat dokter terima kasih. Semoga kita sehat selalu menjalankan tugas dan rutin dengan kondisi sehat walafiat. Baik pemirsa, saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Dah.